Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Rehan Al-Fikri, dari NIM 2022 11037 dari kelas Ekonomi Teknik C. Di sini saya akan menjelaskan tentang cash flow dan memberikan contoh studi kasus. Apa itu cash flow? Cash flow adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi, investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan dalam satu periode. Adapun fungsi cash flow dan cash flow proyek. Fungsi cash flow yaitu secara umum melihat aliran uang yang terjadi pada berbagai waktu. Cash flow mempunyai 3 fungsi lainnya, yaitu fungsi likuiditas, fungsi anti-inflasi, fungsi capital flow. Adapun cash flow proyek yaitu aliran uang yang berhubungan dengan suatu proyek dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada initial cash flow, yaitu aliran uang awal. Yang kedua ada operational cash flow atau aliran uang operasional. Yang ketiga adalah terminal cash flow atau aliran uang akhir. Ini adalah adapun penyusunan cash flow. Yang pertama kita harus menentukan minimum uang dengan menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran. Terus yang kedua, kita menyusun perkiraan kebutuhan dana dari hutang yang dibutuhkan untuk menutupi defisit kas dan membayar kembali pinjaman dari pihak ketiga. Yang ketiga itu menyusun kembali penerimaan dan pengeluaran serta adanya transaksi finansial dengan budget kas yang final. Adapun diagram cash flow itu ada garis waktu di mana kita mengasumsikan periode diskrit dengan konversi akhir periode dari angka 0 hingga angka 5, di mana arus kas terjadi pada akhir suatu periode. Waktu 0 artinya sekarang atau saat ini, sedangkan waktu 5 ini adalah akhir periode yang kelima. Adapun juga panah mewakili arus kas, di mana seperti panjang menunjukkan banyaknya, arah menunjukkan tanda penerimaan arus kas positif, tandanya seperti panahnya ke atas, sedangkan pengeluaran arus kas negatif bawah, panahnya ke bawah. Rangkaian arus kas N sama dengan N periode biasanya memiliki N plus 1 buah arus kas. Adapun konsep suku bunga, di mana yang pertama yaitu suku bunga sederhana. Bunganya itu yang dihitung dari pokok investasi. Kedua, suku bunga menjemur, di mana bunga dihitung dari pokok investasi dan bunga yang diperoleh dari periode sebelumnya. Yang kedua ada asumsi dasar bunga yang diperoleh pada periode sebelumnya tidak diambil konsumsi tetapi diinvestasikan kembali. Berdasarkan cara pembayarannya, rumus-rumus bunga menjemur dapat dikelompokkan menjadi ada 2. Yang pertama pembayaran tunggal atau single payment, di mana compound amount factor mencari F bila diketahui P, present worth factor di mana mencari P bila diketahui E. Yang kedua ada beret seragam ataupun uniform series, di mana mencari A bila diketahui F, atau mencari F bila diketahui A, mencari A bila diketahui P, mencari P bila diketahui A. Berikut adalah contoh studi kasusnya, di mana ada cash flow diagram.
rumus dari cash flow tersebut adalah P sama dengan P dalam kurung 1 tambah I 1 tambah I balas kurung N, atau P sama dengan P atau P per P dibagi I dibagi N. Adapun pertanyaannya yaitu seseorang menginvestasi uang di sebuah bank sebesar 20 juta dengan tingkat bunga 6% per tahun. Berapa jumlah uang setelah diinvestasikan selama 5 tahun? Jadi penyelesaiannya yaitu 20 juta dibagi I sama dengan 6% dibagi N sama dengan 5. P sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat 2 sama dengan 20 juta dalam kurung 20 juta di balas kurung dikali dengan 1 tambah 0,06 kali 5 atau P atau 20 juta dikali 1338 hasilnya adalah 26.760.000. Jadi uang diinvestasikan selama 5 tahun hasilnya adalah 26.760.000. Mungkin itu saja kurang lebih penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.